Jadi pertanyaan pertama kami itu yaitu bagaimana pemahaman Ibu tentang kurikulum Merdeka? Ya, bisa dijelaskan terkait yang Ibu tahu tentang kurikulum Merdeka apa saja? Kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya bedanya dengan 2013 itu kalau 2013 dia tematik ya. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu dia kembali ke mata pelajaran. Terus IPA dan IPS itu digabung jadi IPA. Ya. Kalau dia katanya dia berpusat kepada peserta didik. Tapi menurut saya rata-rata kurikulum seperti itu, apalagi 2013 itu kan memang dia berpusat kepada peserta didik. Dia perbedaan dasarnya itu di mata pelajarannya yang sudah dipisah, bukan lagi tematik. Kemudian dalam strategi apa yang Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka? Strategi yang digunakan Pembelajaran ya, pendekatan. ya dalam kurikulum Merdeka ini. Kalau saya sendiri sebenarnya menggunakan kontekstual Kontekstual ini. biasanya. Sebenarnya banyak nih strategi lain. Ya. Coba saya pakai itu saya pendekatannya kontekstual. Jadi strategi itu ya bagaimana anak-anak dibuat untuk terlibat lebih aktif lagi di kelas. Dan banyak melakukan kegiatan pendidikan kita yang hati-hati. Kita Mungkin juga kayak menyesuaikan di Iya, pas kalau tergantung kalau menyesuaikan kan saya di kelas 6 gitu. Kalau menyesuaikan ya disesuaikan dengan materi sama karakteristik yang anak. Baik, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Kalau saya sendiri kan kalau di sekolah ini itu baru 3 tahun menerapkan kurikulum Merdeka, jalan tahun ketiga. Tahun pertama itu cuma kelas 1 sama kelas 4, tahun kedua kelas 2 sama kelas 5. Kalau kita ini kelas 6 baru masuk tahun ini. Jadi kalau tantangan itu pasti kan beda dengan kelas lain. Kalau saya sendiri itu kan materinya baru kita harus siapkan lagi kayak apa lagi namanya? Kita harus siapkan lagi kayak LKPD yang baru, modul ajar yang baru, terus kayak apa lagi namanya kalau kita menjelaskan kenapa bisa kalau bahan aja, iya pokoknya kayak capaiannya juga gitu. semuanya harus penyelesaian baru kita terus anak-anak juga akhirnya kalau melibatkan secara langsung kegiatannya tergantung materinya tantangannya. Jadi Medianya maksudnya kan itu yang saya lupa, medianya harus baru ya, harus yang praktek terbaru. dibentuk. Terus dia kan itu sebenarnya media digitalnya juga harus ada ya, jadi ada media konkret, kita sedia juga media digital supaya mungkin bisa masuk ke anak-anak. Terkait tadi kurikulum Merdeka itu memang tahapannya itu tahap pertama itu kelas 1, kemudian Tergantung sekolahnya, ada sekolah yang ya ada yang sekolah yang langsung menerapkan, terus kita dikasih pilihan bebas. Kita mau perlahan atau langsung atau pelajari dulu. Nah kita itu masuk di materi satu. Jadi pertama, karena kan gurunya juga tidak bisa langsung diadakan, apalagi siswa banyak kan tidak bisa langsung mengadakan pengadaan yang banyak. Menurut Ibu, apa peluang dan manfaat dari penerapan kurikulum Merdeka di Gresik? Mungkin anak-anak bisa lebih tentang materi kurikulum iya lebih bisa mengenali sendiri tuh materinya dan dia jelas kan sistematik. jadi itu yang peluangnya nih. Peluangnya itu ya mungkin anak-anak mungkin bisa
kan luar biasa. Sudah ada 10 yang lalu kalau saya karena itu kendala kak yang tahun yang lalu itu dia tematik, tapi pada saat dia di sekolah bukan tema, dia pernah pelajaran dan anak bingung yang harus belajar tematik yang tidak dia tahu ini mata pelajaran apa. Itu tantangan. Yang dulu kalau tantangannya yang sekarang siapkan lagi Dituntut dulu, dituntut serta kreatif. sama itu juga dia kan berbasis teknologi, makanya anak-anak juga dikasih teknologi lain kalau tidak kita. Jadi komunikasi. Bagaimana pemahaman Ibu tentang kurikulum merdeka? Kalau masalah kurikulum merdeka sebenarnya sudah bagus karena dalam kurikulum merdeka itu sudah ada pelajaran yang namanya pelajaran mendalam. Kemudian juga sudah mulai juga dipahami oleh anak-anak karena banyak di dalam metode-metode yang diperlukan oleh anak-anak dalam Strategi apa yang Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka? Ada berbagai macam metode, biasa juga alat peraga, dikasih alat peraga untuk bisa lebih anak-anak paham dan kita kasih alat peraga dipakai supaya lebih paham. Itu sudah disiapkan di sana, misalnya pengurangan, penjumlahan. Jadi banyak itu jangan cuma materi saja, jangan cuma memberi ceramah saja, tapi lebih banyak gunakan alat peraga supaya anak-anak bisa lebih paham, terutama itu alat peraga. Apa tantangan yang Ibu yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini? Tantangannya itu misalnya apalagi kita yang kelas 1 kan belum bisa membaca, jadi tantangannya itu kita sebagai guru harus dulu selama 3 bulan itu dibimbing dulu belajar membaca seperti ini, abjad, kata selama 3 bulan itu.